Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pagi ini dalam serial kunjungan ke sekolah. Hari ini saya ada di SD Negeri Sogan, Kabupaten Wates. Menjadi salah satu sekolah yang menuju sekolahnya. Akan kita lihat nanti gimana kegiatan yang ada di sana. Tetap like, komen, dan subscribe-nya satu. Dari channel Ayo Buka Mata. Saat kita memasuki halaman SD Negeri Sogan di sini, untuk komplek bangunannya tampak begitu luas karena dulunya memang sekolah ini adalah dua sekolah yang dimerger menjadi satu. Jadi untuk kompleks SD Sogan ini cukup luas karena dua sekolah menjadi satu. Kita memasuki halaman utama dari SD Sogan yang tampak menghijau dengan berbagai macam tanaman peneduh atau perindang yang ada di depan ini. Nah, jenis tanaman buah mangga atau tanaman mangga. Kita telusuri di halaman SD Negeri Sogan ini cukup bersih. Dan hari ini sepertinya ada kegiatan piket anak-anak mungkin ya. Kita coba menyusuri dari sisi bangunan SD Negeri Sogan. Ini himbauan ajakan untuk mentaati protokol kesehatan juga terpasang secara jelas di dinding bagian depan untuk mengingatkan seluruh warga sekolah untuk tetap mentaati prokes, khususnya di saat masih kondisi pandemi. Tempat cuci tangan juga tersedia. Kemudian ini tempat sampah yang sudah dipilah, ada daun, plastik, kertas. Benar, ternyata ada anak-anak yang pas piket kebersihan ini, bersihkan ruang kelas. Kita dipiketkan sepertinya bergantian untuk datang ke sekolah. Kita lihat juga di berbagai sudut atau di dinding depan dari masing-masing ruang juga banyak pengumuman yang tertempel di sana. Daftar piket pengelolaan sampah sudah dibuat jadwal atau daftar petugasnya. Guru dan teknik juga dipiketkan selama pandemi, dan pengolahan sampah dilibatkan siswa juga di depan pengumuman ini. Susunan tim personalnya kader Adiwiyata. Kita lanjutkan jalan-jalan kita menyusuri kawasan di SD Sogan. Tanpa salah satu guru sedang piket kebersihan juga, menyapu ruangan.
kita telusuri lagi untuk selasar juga tampak bersih di berbagai sudut. Beberapa sudut juga disediakan tempat sampah yang terpilah. Tampak Pak Kepala Sekolah juga ikut piket memungut sampah dan menempatkannya sesuai dengan ini tong sampahnya. Ini ada khusus plastik, kertas juga dijadikan satu di sini. Pinten jam dari pagi sampai jam nanti jam biasanya jam 10. Jam 10 nek dijurut bojone rampung. Niku mawon nek mboten enten lare nggih, enten lare lebih banyak lagi sampahnya. Iya. Lebih banyak lagi. Kita lanjutkan dan bisa kita lihat bahwa di selasar juga dipenuhi dengan atau banyak sekali ditempatkan tanaman hias. Kalau kita lihat kejauhan sana seluas halaman juga tampak sejuk. Fasilitas di tangan juga tersedia. Dan ini adalah salah satu karya dari SD Shogan yang sempat digunakan untuk pawai katanya. Ya, hasil karya siswa dengan menggunakan sampah, ya pakaian sampah dari botol air mineral, ada mungkin tempat sabun atau bekas bungkus sabun dan sebagainya. Ini dibuat kreasi seperti ini dan pernah digunakan untuk ikuti pawai. Nampak juga ini mading sebagai sarana untuk selalu mengingatkan pada warga sekolah. Mading siswa di Shogan. Kemudian juga beberapa pengumuman untuk selalu mencintai lingkungan. Tampak juga ini ada salah satu guru juga sambil membawa amplop soal karena sedang ujian tengah semester nih ya, tapi sudah terbiasa sambil lalu membersihkan rumput yang ada di tanaman. Kita lanjutkan, itu ada ini tempat untuk penampungan sampah. Tadi dari tempat-tempat sampah yang di beberapa pojok dikumpulkan di sini, ada plastik, kertas, kemudian botol plastik juga disendirikan karena ini sudah dikerjasamakan dengan bank sampah. Jadi nanti petugas dari bank sampah akan menuju ke tempat ini untuk mengambilnya. Ini ya, sampah plastik, dan ada sampah kertas dan botol plastik juga disendirikan. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada SOP-nya juga untuk pengolahan sampah di SD Negeri Shogan ini, untuk mengingatkan semua warga sekolah untuk mentaatinya. Kita lanjutkan perjalanan di lokal yang kedua ya, karena di Shogan ini dulunya adalah dua sekolah yang dimerge menjadi satu. Tampak di sana Bapak penjaga sekolah sedang bersih-bersih, mengumpulkan daun kering yang berguguran. Sepertinya itu mau diangkut ya. Coba kita ikuti, diangkut ke mana untuk sampah-sampah guguran daun yang ada di halaman sekolah. Coba ke belakang, sepertinya mungkin ada tempat khusus penampungan sampah yang daun.
Ya, ternyata betul ya, ini dibawa ke tempat sampah bak yang disiapkan. Nah, ini banyak sekali sampah yang ditempatkan di sini. Ini berbagai macam jenis sampah dari daun, yang jelas sudah dipilah-pilah. Nah, ternyata salah satu bapak guru yang mungkin sedang piket ini juga mencacahnya. Dan inilah katanya sumber pokok atau bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, pupuk dari sampah kebun sekolah. Nah, ini bapak guru atau bapak kepala sekolah juga selalu membimbing, mengarahkan siswanya untuk ikut berperan aktif dalam pengolahan sampah di sekolah. Jadi proses pembuatan kompos juga anak-anak diajak untuk praktek langsung. Ya, ini tahapan proses pembuatan pupuk alami dengan menggunakan sampah daun. Setelah bahan-bahan ditempatkan di sini, kemudian ini ditambah probiotiknya menggunakan larutan EM4 yang sudah dicampur dengan air, disiram secara merata di permukaannya, mempercepat proses pembusukan atau pembusukan pupuknya. Kemudian setelah disiram dengan campuran probiotik, sampah ini tinggal ditutup rapat. Ini menggunakan penutup bekas banner ini. Ya, prinsipnya yang penting bisa rapat, besar, karena ini diupayakan untuk sedikit sekali udara bisa masuk, dipastikan rapat. Nah, ini juga memasuki cara panen sampahnya. Jadi desain dari tempat sampah ini SD Sugan ini dibuat seperti tungku raksasa, sehingga ketika akan memanen pupuk komposnya tidak perlu membongkar secara keseluruhan atau mengeluarkan isi dari bak ini, tetapi sudah didesain di bagian bawah ini ada lubang yang digunakan untuk mengambil kompos atau pupuk yang prosesnya lebih awal karena berada di posisi bawah seperti kita lihat ini. Baiklah, kalau semuanya kita akan bincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah Suryanto, Ketua Tim Adiwiyata SD Negeri Sugan, Pak Nur. Kita akan coba mencari informasi, juga mungkin sharing pengalaman di dalam menyiapkan sekolah atau mengelola manajemen sekolah dalam rangka menuju sekolah adiwiyata. Jadi Pak Teguh, jangan bisa menceritakan asal mulanya atau latar belakang kenapa kemudian Pak Teguh punya komitmen untuk membuat SD Negeri Sugan ini menjadi sekolah yang saya sekolah adiwiyata. Terima kasih Pak Eko. Saya Teguh Rianto, Kepala SD Negeri Sugan, Kapanipun Wates, Kabupaten Ponorogo. Saya memiliki komitmen sebagai kepala sekolah ini untuk peduli terhadap lingkungan atau
menuju sekolah Adiwiyata. Nah, ini kebetulan SD Negeri Sugan ini memiliki potensi, diantaranya adalah memiliki lahan yang begitu luas, kemudian tanah yang subur. Ya, ini langkah pertama adalah kami tanami berbagai macam tanaman yang ada di lingkungan sekolah, baik itu tanaman peneduh, tanaman buah, tanaman palawija, sayuran, apotek hidup, ini kami tanami. Ini dalam rangka agar suasana sekolah Jadi nyaman. nyaman, ya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu pengelolaan sampah. Jadi begitu tanaman rindang, dampaknya adalah sekolah memiliki sampah daun yang begitu melimpah. Nah, ini kami kelola, yaitu sampah daun kita gunakan menjadi pupuk kompos. Kemudian sampah plastik maupun sampah kertas kami kelola, yaitu dengan kita pilah dan nanti kita kerjasama dengan bank sampah. Nah, kebijakan kami dalam mengelola lingkungan ini yang pertama adalah menyusun kebijakan-kebijakan, ya, mulai dari identifikasi pengelolaan lingkungan, kemudian mengidentifikasi evaluasi diri sekolah 8 standar, dan memasukkan kegiatan lingkungan, perilaku ramah lingkungan ke dalam kurikulum maupun RPP, program pembiasaan maupun ekstrakurikuler. Jadi apa itu kan artinya merubah kebiasaan. Jadi selama ini mungkin secara umum untuk susunan RPP ataupun kelengkapan pembelajaran yang lain, materi yang kurikulum itu kan biasanya sudah ada standar bakunya. Nah, kemudian kalau sekolah ada kebijakan terkait dengan ya, sekolah menjadi sekolah Adiwiyata, tentunya memasukkan unsur baru di situ. Betul, Ini Pak. ketika awalnya ada kendala tidak, artinya sosialisasi dengan Bapak Ibu guru ada kendala tidak, Pak? Ya, yang jadi pegangan kami adalah dalam menyusun kurikulum ini berdasarkan Permendikbud. Kemudian kami integrasikan perilaku program perilaku ramah lingkungan hidup ke dalam kurikulum, mulai dari visi, misi, tujuan sekolah, struktur kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler maupun program pembiasaan. Awalnya Bapak Ibu merasa kesulitan, namun kami sosialisasikan, kami workshop sederhana, pembinaan kepada Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah kurikulum sudah tersusun maupun RPP serta kegiatan-kegiatan program-program yang lain seperti program piket, program ekstrakurikuler, program pembiasaan ini sudah kami buat, kami tempelkan di mana, dipajangkan di dinding maupun di tempat-tempat informasi di SD Negeri Sugan. Artinya dengan memasukkan materi baru itu tidak menyalahi ketentuan ya, Pak? Tidak, justru malah menguatkan atau bisa mengembangkan kurikulum. Jadi lebih berkembang, lebih apa ya, lebih bermutu, ya, berkualitas kurikulumnya. Artinya jika nanti ada sekolah yang saat ini mungkin belum menerapkan memasukkan materi di apa namanya RPP ya. atau materi pembelajaran itu belum masukkan unsur lingkungan, itu seharusnya ini tidak perlu ada kekhawatiran bahwa itu menyalahi aturan, justru itu memperkaya Betul, Pak. materi pembelajaran ya. Kemudian mungkin dari sisi pelaksanaan, karena yang namanya sekolah Adiwiyata itu memang di sana sebuah proses untuk menuju sekolah itu nyaman. Tentunya juga tidak serta-merta itu bisa terwujud, tidak bisa kemudian disulap dalam waktu 1 bulan. Nah, tentunya penjenengan juga ada strategi. Ini ada tim khusus tidak Pak ini untuk mewujudkan itu? Ya, terima kasih Pak Eko.
untuk implementasi program sekolah adiwiyata atau yang mengintegrasikan perilaku ramah lingkungan hidup ini diawali dengan keteladanan dulu dari kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, sehingga nanti anak-anak ini ikut serta dalam kegiatan ini. Ya, untuk kendalanya awal-awalnya ada, namun dengan keteladanan, dengan pembiasaan, akhirnya lama-lama bapak ibu ikut terbiasa dan anak-anak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Baik itu pembelajaran juga lebih pembelajarannya lebih bermutu, berkualitas karena mengambil media dari lingkungan, ya lebih membumi, ya pembelajarannya, metodenya itu lebih lebih bermutu ya gitu. Berarti ada tim khusus, bentuk tim khusus ya Pak ya? Untuk langkah kegiatannya ini sekolah mestinya kami menyusun tim, mana tim adiwiyata. Ini kebetulan ini ketuanya Pak Nur Hadi, ini ketua Nur Ahmadi ya, ini ketua tim adiwiyata. Mulai dari menyusun perencanaan, kemudian menyusun program, menyusun jadwal pelaksanaan, mengadakan evaluasi program ini Pak Nur. Ini kemudian untuk siswa kami bentuk namanya tim kader adiwiyata. Ini anak-anak mulai dari kebersihan, kemudian pengolahan sampah, penanaman tanaman, hemat energi, hemat air. Ini anak-anak kami libatkan dan dibimbing oleh bapak ibu. Jadi ini ketua suku. Betul. Ya. Tentunya juga mungkin ini cerita Pak Teguh sudah seperti itu setelah kebijakan. Nah, secara teknis mungkin Manur juga ada cerita kesan-kesan khusus ketika mengajak Bapak Ibu, karena itu sesuatu yang baru mungkin. Dulu-dulunya kan Bapak Ibu guru ya sebenarnya sudah cinta kebersihan, cuma kan kemudian contohnya sampah, kenapa sampah mesti harus dipilah, misalnya kan biasanya macam-macam sampah ya tempatnya satu tempat, kemudian dibiasakan agar dipilah dan sebagainya. Ini Mas Nur selaku yang diberi amanah menjadi ketua tim, ini awalnya gimana ceritanya mengajak Bapak Ibu guru? Ya, terima kasih. Ya. Begini, sebetulnya dari nol, Mas. Saya dari nol, betul-betul nol. Selama di sini bentuk adiwiyata, tim adiwiyata benar-benar nol. Saya tidak tahu apa-apa betul. Tapi karena bimbingan Pak Kepala dikit-dikit dan juga sinergisan dengan teman-teman Bapak Ibu guru, baik maupun penjaga sekolah, ini alhamdulillah lama-lama juga bisa terlaksana. Kemudian dari anak-anak, ya untuk kendala memang biasalah, untuk mengawali sesuatu itu mungkin banyak tantangan dari sana sini, mungkin ada yang merasa ini kok bagus, tapi ada juga dari sini kok ini bagaimana ya, kok ini program ini masuk di sekolah sementara kita ngajar saja sudah kewalahan dengan materi ya, misalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah lama-kelamaan ya semua kan proses ya, kita butuh proses kesabaran untuk mencapai apa itu namanya pemahaman bersama. Nah, oleh karena itu setelah sekian lama berjalan, alhamdulillah sedikit kita sudah mulai berubah ke hal-hal yang baik, mendukung dan dan lebih baik daripada awal-awal yang dahulu. Jadi berarti untuk saat ini sudah berapa tahun ini mulai ini ya? Dari 2018. Berarti 3 tahun ya. Ya. Jadi proses 3 tahun adalah proses waktu yang tidak sebentar, karena memang yang sekolah adiwiyata itu bukan dalam rangka seperti kita merias penari. Jadi dirias saat ini sebaik-baiknya, kemudian tampil dalam satu durasi waktu sekilas, kemudian setelah itu kembali ke posisi awal. Kalau sekolah adiwiyata kan tidak seperti itu. Tidak. Jadi kita proses, nanti syukur berkelanjutan. Iya, betul. Harapannya kedepannya semakin baik. Dan mungkin
tidak hanya sekolah-sekolah yang awalnya memang ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata, Ya. ini sebaiknya sekolah yang lain juga begitu. Ya. Nah, mestinya ini dari pengambil kebijakan juga bisa merespon hal semacam itu, karena ini kedepannya bagus sekali, Pak. Dan itu mungkin lebih terasa nyaman dalam pelaksanaan daripada seperti apa ya, kita berarti seperti lomba. Iya. Kalau lomba seperti orang kita merias penari, Iya. kita saat itu kita rias sebaik-baiknya, dikasih kostum sebaik-baiknya, tampil meriah, tapi setelah itu kembali ke bentuk aslinya. Betul. Nah, adiwiyata kan tidak seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak menakutkan Pak Teguh. Tidak, Untuk ya. mewujudkan sekolah Ya. adiwiyata itu bukan sesuatu yang beban sebetulnya. Kan yang penting pembiasaan rutin dan karakter siswa, karakter bapak ibu guru, semua warga sekolah, atau peduli lingkungan itu yang utama yang kita Ya. utamakan. Berarti kan seperti itu. Nah, terus tadi sempat kita lihat juga ada kegiatan, kebetulan tadi ada yang tiket, lepas tiket, kemudian juga termasuk pengolahan sampah, kebetulan juga pas bisa panen kompos. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Nur secara prosesnya bagaimana kemudian bisa membuat kompos seperti itu, dan daya dukung terhadap program adiwiyata sekolah seperti apa hasil komposnya itu. Oke, terima kasih untuk tadi yang sudah kita lihat bersama tentang bagaimana pengolahan sampah organik, karena di sini sudah disampaikan Pak Kepala tadi bahwa sini sampahnya karena di sini alhamdulillah pohonnya sudah banyak, maka otomatis menjadi permasalahan sampah, terutama sampah daun ya. Oleh karena itu kita manfaatkan. Jadi dari alam kembali ke alam lagi, dari daun kita proses menjadi pupuk. Nah, untuk dalam proses ini kita melibatkan semua warga sekolah. Ya, kebetulan hari ini tadi ada piket anak-anak untuk ya, membersihkan lingkungan sekolah. Kebetulan kita ajak juga untuk memanen tadi. Untuk prosesnya sebetulnya sangat sederhana sekali. Dari sampah-sampah yang sudah ada, kita kumpulkan ke tempat tertentu yang kita sediakan. Kemudian kalau aku lebih baik, sampah-sampah daun yang lebar-lebar kita cacah menjadi lebih kecil-kecil, lebih lembut. Kemudian setelah itu kita tampung. Nah, kita tampung dalam bak bisa, atau mungkin drum bisa. Tapi kebetulan ini karena banyaknya sampah, kita tampung di bak yang agak besar dengan ukuran kira 3x3 tadi itu, 3x3 meter persegi. 3x3 jadi 9 ya, 9 meter kubik lah sekitar itu. Nah, itu untuk menampung sampah-sampah daun yang ada di sekolah. Kemudian dari situ kita masukkan, kita tambah lagi dengan kotoran-kotoran hewan. Kita pupuk kandang kita minta dari anak-anak, dari orang tua yang memelihara kambing atau lembu, itu kita minta kerelaannya untuk memberi sedikit kotoran hewan tadi. Kalau bukan Pak itu jangan Tidak ada apa, itu jadi Sebenarnya tidak hanya itu, istilahnya nanti kalau sudah jadi kan untuk penambahan komposisinya itu lebih bagus gitu. Itu tambah lagi mungkin merang gitu ya, merang kulit padi itu. Nah, itu bisa. Kemudian setelah itu kita kasih larutan EM4 itu. Nah, itu khususnya untuk E4 yang pertanian ya. iya, pertanian bisa. Itu untuk mempercepat proses pembusukannya. Nah, setelah itu kita tutup gitu ya. Kita tutup mungkin 1 bulan, 2 bulan, nanti kita aduk. Nah, 1 bulan kita buka, kita aduk, terus kita tutup lagi. Nah, itu. Tapi kalau bagus itu penutupannya harus rapat, sehingga tidak ada udara. Hasilnya bisa maksimal. Nah, hasilnya nanti maksimal. Setelah itu nanti setelah ya 1,5 bulan, kalau 2 bulan nanti bisa kita panen. Kita ambil komposnya, kemudian ya kita manfaatkan lagi kembali ke tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita sementara. Ya. Mungkin kalau kedepannya kalau kita sudah tercukupi mungkin bisa juga dijual mungkin ya. Sebagai ya sarana pendidikan gitu. Ya. Sarana pendidik anak-anak bagaimana sadar tentang lingkungan kita dan juga bagaimana menangani sampah. Sampai kan kebanyakan sekarang sampah-sampah hanya dibakar saja. Ya. Itu kan tidak baik juga gitu. Ya.
lingkaran yang saling menguntungkan. Iya betul. Dengan Iya. sampah daun setiap hari disapu, dikumpulkan, kemudian nanti diolah, ternyata menjadi pupuk, akan kembali ke tanaman itu lagi, tanaman nanti menguburkan daunnya, daun diolah lagi, Iya, terus akhirnya berputar. berputar di situ ya. Iya. Dan itu membawa manfaat untuk keberlangsungan program ini. Dan tentunya dengan pupuk yang buatan sendiri hasil dari tanaman itu otomatis kan mengurangi beban biaya. Betul. Iya. Jadi artinya seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, program Adiwiyata itu tidak memberatkan karena sebetulnya materi yang kita kelola, kita rawat itu juga bisa membiayai dirinya sendiri. Betul. Nah, Dan bahannya sudah ada di sudah ada di situ. Oke, dan ini semoga menjadi inspirasi untuk sekolah yang belum mulai. Artinya kalau misalnya ada sekolah yang lain ingin belajar langsung praktek ya disekan boleh Pak ya. Siap, ya, kami Siap. menerima dengan senang hati. gratis. Ya. Tambah lagi Pak, prinsip sekolah Adiwiyata itu pengelolaan sampah harus dilaksanakan minimal atau dimulai dengan memilah sampah. Jadi sampah harus terpilah, sampah daun, sampah kertas, sampah plastik ini harus dipilah. Itu prinsip utama dan itu dibiasakan dari awal. Anak di kelas sudah memungut sampah, memasukkan sampah di bak sampah sesuai tempatnya, itu prinsip. Kemudian sampah daun baru kita olah. Oke. Jadi demikianlah atau proses dari sekolah di SD Negeri Sogan menuju sekolah Adiwiyata. Nah, ternyata juga kalau kita ikuti dari cerita beliau berdua ini bahwa sekolah Adiwiyata itu tidak menakutkan, tidak memberatkan, justru menyenangkan. Karena selain Bapak Ibu guru juga sambil belajar, karena mungkin di rumahnya juga punya sampah, selama ini tidak terkelola dengan baik. Nah, kebetulan di sekolah bisa sambil belajar, di rumah bisa dipraktekkan. Selain itu kita juga punya agen-agen lingkungan. Anak didik kita ini kita biasakan cinta lingkungan mulai dari sekolah. Harapannya nanti di generasi mereka ketika mereka ini sudah menjadi generasi penerus yang meneruskan estafet kehidupan, mereka sudah terbiasa dengan itu. Betul. Ya, demikianlah untuk teman-teman semuanya yang masih setia mengikuti channel saya. Dan ucapkan terima kasih kepada yang pertama Dinas Dipora Kabupaten Ponorogo yang senantiasa selalu membimbing kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yang selalu membina juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, Dinas Pertanian DIY, Bank Sampah, Forum Adiwiyata Kabupaten Ponorogo, ini rekan-rekan semua yang telah membantu kerjasama memberi kami sehingga kami bisa mengelola sekolah Adiwiyata ini. Terima kasih. Oke, demikianlah teman-teman semuanya yang masih tetap setia mengikuti channel saya. Jadi banyak hal yang kita dapatkan, cerita dan pengalaman dari salah satu sekolah yang hari ini saya datangi, yaitu SD Negeri Sogan di Kapanewon Wates. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya, tidak hanya warga sekolah, tapi juga warga masyarakat secara umum yang bisa mengikuti video dari channel saya. Tetap dukung channel saya agar terus bisa berkembang, memberikan informasi terbaik untuk Anda semuanya dengan cara berikan like, komen, dan subscribe-nya. Dan tetap ikuti channel saya. Ayo buka mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.